Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah ma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita juga masih diberikan nikmat merasakan bulan Ramadan, dan kita sudah memasuki di hari ke-19 di bulan Ramadan yang insya Allah kita akan senantiasa diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah dakwahnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan insya Allah kita juga selama bulan Ramadan ini harus senantiasa untuk meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Dan salah satunya yaitu adalah bagaimana beliau memiliki sifat memaafkan yang sangat tulus, memiliki sebuah kesabaran, hati yang sangat bersih. Dan insya Allah kita sama-sama di hari ini juga akan membahas terkait dengan salah satu akhlak dari Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana hikmah memaafkan. Tentunya kita sebagai manusia hidup bersama-sama di masyarakat, memiliki karakter yang berbeda, dan kita pun harus saling memaafkan antar manusia. Dan insya Allah kita sama-sama akan membahasnya di studio. Kita sudah hadir bersama Ustadz Ahmad Arif Rifan yang sudah hadir bersama kita. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, di hari ini kita akan membahas terkait dengan hikmah memaafkan dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Ilmu itu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian semua rahmati Allah. Mulanya saya mendapatkan jadwal ini untuk mengkaji tentang 10 hari terakhir keadaan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Tapi berhubung tema ini telah dikaji oleh para asatidz, ya, maka saya akan menyampaikan yang tetap masih berhubungan dengan sirah, ya, kehidupan Rasulullah SAW, tetapi yang tetap berkaitan dengan bulan Ramadan. Maka saya mengambil satu tema. Semoga ini menjadi ingatan kita kepada tujuan kita berpuasa. Jemaah sekalian, semoga rahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui, tujuan dari puasa kita itu, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada bagian la'allakum tattaqun yang menunjukkan bahwa puasa ini yang tujuannya adalah
agar orang-orang yang berpuasa itu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lalu kita mencari penjelasan siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Apa penandanya? Apa indikatornya? Ya. Maka di antara ayat-ayat Allah yang menjelaskan dalam hal ini dalam surat Al-Baqarah, surat ayat yang kedua disebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Ketika di dalam ayat yang kedua ini dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, itu mensyaratkan orang-orang yang bertakwa pasti akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Itulah mengapa di bulan Ramadan juga identik dengan Al-Quran, karena Al-Quran itulah kurikulumnya untuk mencetak manusia bertakwa itu. Nah, maka lanjutan ayat, nah, setelah ayat yang kedua ini itu menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi di antara tanda-tanda ketakwaan itu adalah beriman kepada Allah. Dasarnya tentu adalah keimanan. Lalu mendirikan sholat dan berinfak dengan rezeki yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Kalau kita melihat beberapa ayat tentang ketakwaan itu, maka salah satu yang selalu mengikuti adalah penandanya adalah selalu berinfak. Maka kita melihat nanti sesuai dengan kurikulum Al-Quran, ketika Al-Quran itu dijadikan sebagai kurikulum di dalam bagaimana menjalani bulan Ramadan, mungkin telah banyak yang menjelaskan tentang puasanya. Mungkin telah banyak yang telah menjelaskan tentang sholatnya. Mungkin telah banyak yang telah menjelaskan tentang tilawahnya, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin telah banyak ya yang menjelaskan tentang sedekahnya, sampai bagaimana iktikafnya. Lalu ditambahkan lagi bagaimana dengan zikirnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Ketika kita yang kita bicarakan adalah tujuan akhir dari di antara tujuan puasa itu adalah ketakwaan itu, maka kita akan melihat di dalam surat Al-Imran misalnya ditegaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ada lagi penjelasannya. Jadi ketika Allah SWT memerintahkan agar kita ini bersegera kepada ampunan Allah dan surga Allah sebagai karunia-Nya, kita bersegera itu, yang luasnya itu seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lanjutan ayat setelahnya ini yang menjelaskan siapa mereka itu, ciri-cirinya mereka. Ini berbeda dengan surat Al-Baqarah. Disebutkan lanjutan ayat ini menyebutkan beberapa karakter spesifik. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu hum ya'lamun. Mereka adalah orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menafkahkan hartanya. Di antara karunia Allah kepada mereka itu dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan bahaya. Mereka masih bersedia menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi berbagi. Makanya orang bertakwa itu pasti tidak pelit. Ya, karena ini salah satu yang berulang-ulang disebut. Seperti dalam surat Al-Baqarah disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini disebutkan di pertama. Untuk surat Al-Imran ini alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, di antara itu disebut wal kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarahnya, mengendalikan diri mereka sehingga bisa menahan amarah. Nah, ini wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan
pada bagian inilah saya ingin membahas. Karena di antara riwayat menjelaskan sebuah fadilah yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah kita belajar dari akhlak Rasulullah SAW, dan ini pula yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kita. Suatu ketika diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang doa apa yang harus dipanjatkan di malam-malam bulan Ramadan itu. Di antara doa-doa yang ada itu apa? Maka Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Allah tuh Maha Pemaaf, dan Allah menyukai pemaafan. Lalu kita memohon kepada Allah, maafkanlah aku ya Allah. Inilah akhlaknya. Maka kita ketemukan korelasinya. Maka di antara tanda-tanda ketakwaan itu adalah kita memiliki akhlak yang mudah memaafkan. Dan bukan hanya itu, kita diajarkan doanya. Bukan hanya kita memaafkan, kita juga berharap agar Allah SWT memaafkan kita. Itu adalah doa-doa yang diajarkan, diantaranya di bulan Ramadan kita selalu panjatkan. Dan kita akan bawa kebiasaan ini di bulan-bulan yang lain setelah bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jemaah sekalian semoga rahmati Allah. Maka saya ingin tampilkan kepada jemaah sekalian bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang memaafkan ini, tentang akhlak memaafkan ini. Saya akan tampilkan. Tadi sebagai pengantar sudah saya sampaikan, pemaafan adalah tanda ketakwaan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Saya tulis Al Imran karena ini menggunakan transliterasi aslinya. Kalau kita tambah surat, bisa suratu Ali Imran. Jadi keluarga Imran artinya. Bukan Al Imran, bukan Alun, itu keluarga. Lanjutan ayat itu menjelaskan, nah ini alladzina, kan khairut tafsir ay yufassar al-Qur'an bil Qur'an. Sebaik-baik tafsir itu adalah ketika ayat ditafsirkan dengan ayat. Nah, dalam rentetan tertentu itulah penjelasannya. Ayat ke-133 menjelaskan A'iddat lil muttaqin di bagian akhirnya. Ayat berikutnya menjelaskan siapa mereka. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan terjemahannya mengikuti tafsirnya. Orang-orang yang bertakwa itu maksudnya al-muttaqin sebelumnya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang selalu menahan amarahnya, yang mampu menahan amarahnya, serta mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka tindakan memaafkan itu bagian dari ihsan. Ya. Lanjut. Memang diperintahkan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Rasulullah SAW dalam perjalanan risalah, menjalankan risalah kenabian, menyampaikan risalah kenabian itu, Rasulullah SAW diperintahkan, jadilah engkau pemaaf. Jika kita menjadikan Rasulullah SAW, jika kita mengklaim diri kita ini menjadikan Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita, maka kita harus belajar salah satu akhlak Rasulullah SAW, dan itu telah diperintahkan oleh Allah.
Para nabi dan para rasul ini memiliki ini semua. Apa? Sifat mudah memaafkan. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nanti ada penjelasan lebih detail lagi. Bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang bodoh? Orang-orang yang suka berkata-kata, menghina, bahkan menfitnah lidahnya. Semua yang diucapkan rasanya menyakitkan. Maka kita diminta, salah satu di isyaratnya di sini adalah berpaling dari orang-orang seperti itu. Ini ayat yang kedua untuk menjelaskan tentang bagaimana akhlak memaafkan itu telah diperintahkan. Maka seyognya bagi kita ini meneladani Rasulullah SAW yang Allah perintahkan untuk memiliki akhlak ini. Di dalam surat Asy-Syura 40 disebutkan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Di dalam sikap memaafkan itu ada pahala yang sangat besar di sisi Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi yang akan menguatkan, kalau kita mengetahui fadilah seperti ini, maka itu seyogyanya yang akan menguatkan kita. Jadi kalau kita tahu ilmu tentang memaafkan itu, semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk mampu memiliki anak. Kita semua tahu, sadar dengan sepenuhnya, tidak mudah memaafkan. Tidak tanggung-tanggung. Kalau kita difitnah orang, kita tidak merasa bahwa kita itu tiba-tiba difitnah oleh orang. Dengan fitnah yang begitu keji. Bayangkan. Tetapi kita harus memilih memaafkan. Bagaimana? Itu bukan hal yang mudah. Nah, tapi saya sampaikan di sini tidak tanggung-tanggung. Contoh yang mengalami seperti itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Nanti akan saya sampaikan. Jika kita membuka kitab-kitab sirah, maka kita dapati satu masa di mana Rasulullah SAW mengalami kegoncangan yang luar biasa di keluarga beliau karena sebuah fitnah. Itulah yang disebut dengan peristiwa hadisul ifki, peristiwa berita dusta. Istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, difitnah telah berzina dengan seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal. Dan itu sangat berat. Karena fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang munafik itu benar-benar menyebar. Ya, nanti saya akan kisahkan, tapi kita melihat bagaimana Allah SWT memberikan tuntunan-tuntunan kita. Ya, ini sebagai dasar bagi kita agar kita memahami bahwa akhlak memaafkan itu sangat mulia. Itu ada tuntunannya, itu diperintahkan, dan itu pun telah dicontohkan. Dan beberapa hal teknis itu disebut di dalam Al-Quran tentang memaafkan. Bagaimana cara memaafkan orang? Ya. Kita lanjutkan. Hikmah memaafkan, kemuliaan di dunia dan akhirat. Ya, langsung kita masuk pada beberapa bagian. Rasulullah SAW ini menegaskan. Sekali lagi, ini akan menjadi penguat bagi kita agar kita memiliki kemampuan memaafkan. Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang memberikan, yang dengan pemberian maafnya, atau seorang hamba yang memaafkan kepada saudaranya yang lain, kecuali Allah akan menambahnya dengan kemuliaan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah akan karuniai kemuliaan. Di sini disebutkan di dunia dan akhirat. Jadi dua dimensi. Pada setiap akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita harus paham itu selalu memiliki dua dimensi, dunia dan akhirat, kebaikannya itu. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah,
kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Jadi akan Allah tambah kemuliaannya di dunia dan akhirat. Tentu kita akan benar-benar bisa merasakan fadilah dari penjelasan Rasulullah SAW ini kalau kita mempraktekkan. Dan tentu kita menyadari itu sangat berat. Mungkin dalam sepanjang hidup menjalani usia amanah kita masing-masing, kita mengalami berbagai ujian, di mana saat itu kita berada pada posisi harus memaafkan. Sekali lagi, apa yang menguatkan hati untuk mampu memaafkan itu adalah sesuatu yang memang menjadi makanan hati. Makanan hati itu adalah ilmu. Dan semoga ini, materi ini akan memberi kekuatan kita. Di antaranya adalah momentum bulan Ramadan memang melatih kita untuk mampu mengendalikan diri. Tujuannya adalah ketakwaan. Dan di antara tanda ketakwaan itu adalah afin annas, memaafkan orang lain. Nah, materi kita pagi ini semoga menjadi penguat itu. Menjadi makanan bagi batin kita, bagi jiwa kita, bagi hati kita, sehingga kita mampu memaafkan. Dan bisa menghilangkan rasa sakit itu di dalam hati. Ya. Karena ini apa? Jika kita mengingat janji Allah, nanti ada peristiwanya, kan tentu akan saya sampaikan. Jadi ini yang poin yang pernah saya sedikit ulang. Jadi inilah tanda-tanda ketakwaan. Ya. Ini disebutkan a'dadil muttaqin, ini disebutkan lanjutan lainnya. Orang-orang yang bertakwa itu adalah, ini lanjutannya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian diperintahkan juga dalam surat Al-A'raf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Dan inilah janji Allah. Ada pahala yang sangat besar di sisi Allah. Okay. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu momentum menegaskan, memberikan penguatan. Wa ma zadallahu 'abadan bi'afwin illa izzan. Ya. Diberi kemuliaan. Kita lihat di dalam Al-Qur'an. Bentuk-bentuk teknis. Karena di dalam kajian literatur tafsir diantaranya adalah kejadiannya seperti ini. Bagaimana kita menghadapi dan cara kita memaafkan, kita berhadapan orang-orang seperti yang saya katakan tadi. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 3 disebutkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil itu menyapa mereka, ini tanda-tanda karakter ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Dan apabila orang-orang jahil itu menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Para ulama menjelaskan ini berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Jika seseorang, ini tanda-tanda orang yang menjadi hamba Allah yang maha pengasih. Ini ada orang yang berkata-kata, mengejeknya, atau mengolok-ngoloknya, atau berkata-kata kasar kepadanya, atau sesuatu yang membuatnya tidak suka, tidak nyaman. Maka di sini mereka itu qalu salam, tidak membalas kata-kata yang buruk itu, kata-kata yang penuh dengan dosa dan maksiat itu, tetapi yang diucapkan adalah kata-kata yang selamat. Maka disebutkan apa yang diantaranya yang diucapkan, yang dilakukan adalah mendoakan. Dan diperintahkan nanti dalam ayat yang disebutkan lalu berpaling mereka. Orang-orang yang beriman, ya, yang contoh akhlak Rasulullah SAW, jika mendapati situasi seperti itu tidak akan berkata-kata yang buruk, tetapi akan mendoakan. Contoh di antara ucapan itu disebutkan adalah semoga Allah memberimu petunjuk. Dan setelah itu dianjurkan untuk berpaling. Ya. Ini salah satu contoh yang berikutnya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim.
Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini mensyaratkan. Untuk mampu memaafkan itu, kita harus melewati kesabaran. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Ini menjadi petunjuk dalam menghadapi situasi-situasi bagaimana cara kita memaafkan. Nah, caranya ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari orang lain, maka kita akhlak Islam mengajarkan kita dalam apa yang disebutkan idfa' billati hiya ahsan. Dan penjelasan para ulama, kita membaca literatur tafsir, maka diantaranya adalah jika ini yang kita lakukan, maka ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Nah, karena apa? Di antara hikmah kita memaafkan, kita membalas dengan kebaikan itu ada dalam jaminan Allah. Tadi kan sudah saya sebutkan, ya. Faman afa wa aslaha. Nah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya atas tanggungan Allah. Kita ada dalam jaminan Allah. Maka ini yang harus sehingga menguatkan kita untuk memilih yang terbaik. Jadi kita akan melihat semua petunjuk-petunjuk dalam agama kita itu akan menunjukkan bahwa kesalahan orang lain dengan kata-kata buruknya, bahwa kesalahan orang lain dengan kata-kata kasarnya, bahwa kesalahan orang lain bahkan dengan fitnahnya mereka itu kepada kita tidak menjustifikasi kita melakukan hal yang sama. Tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk melakukan sama. Sehingga dengan kata-kata mereka dulu yang memfitnah, maka kita memfitnah mereka. Tidak ada seperti itu. Mereka dulu yang mencaci maki kita, maka kita mencaci mereka. Tidak seperti itu. Kita selalu memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena kehidupan kita, tujuan kita ini adalah akhirat. Bukan untuk memuaskan rasa amarah dalam kehidupan dunia ini. Orang muslim akan memiliki pilihan, tujuannya adalah karena semua pilihan-pilihannya berorientasi pada kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat. Dan itulah kemenangan yang sejati. Ini sekali lagi semoga menjadi itu memberikan kita kekuatan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pemaaf. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bahkan memberikan pengarahan teknis kalau kita menganggap apa yang ada di dalam riwayat ini. Mari kita baca bersama-sama. Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Fa innama wabalu dzalika 'alaih. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Misalnya, orang itu membicarakan kita karena mengetahui kelemahan kita, apa yang kita tidak bisa, apa yang kita tidak punya, mungkin dia katakan itu. Dia berkata-kata dengan itu. Dan itu benar. Tapi kita juga tahu apa yang dia tidak punya, apa yang dia tidak bisa, mungkin. Apa yang menjadi kelemahannya, mungkin kita tahu. Rasulullah SAW mengajarkan, kalau ada orang yang melakukan seperti itu kepada kita, kita diajarkan jangan membalas dengan seperti yang dia lakukan. Ini yang saya katakan tadi. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk, biarlah ia yang menanggungnya. Ini menunjukkan apa? Pada perilaku seperti itu, ada kepastian keburukan. Maka kita nggak boleh mengikuti perbuatan itu. Maka ibarat dia seperti menarik kita untuk melakukan hal yang sama, lalu kita mengikutinya. Jatuhlah kita pada dosa yang sama, jatuhlah kita dalam keburukan yang sama, jatuhlah kita kepada konsekuensi dari perbuatan buruk itu yang sama. Bagaimana kita maka kita lihat
Dalam sebuah riwayat disebutkan ya, ini Rasulullah SAW bersama sahabat. Para sahabat ini menyaksikan bagaimana ketenangan Rasulullah SAW. Ya. Ini terkesan sepele peristiwa ini, tetapi mari kita perhatikan sampai hal-hal sederhana. Rasulullah SAW itu mengajarkan kita menjadi pemaaf dan begitu mampu mengendalikan diri. Dan itu yang membuat beliau begitu dicinta dan membuat beliau begitu diingat, ya, bahkan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyin ghalidhus hashiyah, ya, fa adrakahu a'rabiyyun fajadzabahu jadzabatan shadidah hatta nadartu ila safhati atik Nabi sallallahu alaihi wasallam pada atharat bihi hasyatul rida min syiddati jadzbati. Jadi satu ketika sahabat ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan sorban dari negeri Najran, dari Yaman. Saya mohon mungkin kipasnya dimatikan. Apa? Biasanya agak panas, mungkin sekarang sudah kedinginan. Jadi Rasulullah SAW suatu ketika didampingi oleh seorang sahabat, ya, dalam sebuah perjalanan ini. Biasa nanti Rasulullah SAW melihat beberapa tempat di dusun-dusun yang ada di Madinah, ya. Nah, dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang Arab Badui yang sudah mengetahui Rasulullah SAW. Cuma cara memintanya ini. Jadi rida Rasulullah SAW, supaya bisa dibaca, selendang beliau itu, ya, kan itu terbuat dari yang kainnya itu berasal dari negeri Najran di Yaman, ya. Tepi kainnya itu agak kasar. Seorang Arab Badui ini ingin meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Cuma caranya begini, ditariklah itu serupan Rasulullah SAW itu ditarik sehingga tepian kain dari Najran ini yang kasar itu menggesek, ya, leher Rasulullah SAW. Ya. Maka dikatakan oleh sahabat itu, saya melihat leher beliau terdapat bekas ujung baju karena kerasnya tarikan orang Badui itu. Tarik. Narik itu sambil minta lagi. Orang Badui itu bilang begini. Kalau kita lihat tadi hadisnya, murli min malillahi alladhi 'indak. Ya, wahai Muhammad, tolong suruh itu berikan di antara kekayaan Allah yang ada padamu agar diberikan kepadaku, beri aku. Ya, Muhammad, berilah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Beliau menoleh kepada orang Badui itu sambil tersenyum. Di sini disebutkan. Maka di sini menggunakan redaksi faltafata ilaihi fadhahika. Itu yadhak itu tertawa sebenarnya. Jadi bagaimana memberikan contoh. Kalau sahabat ini menyaksikan ini sudah bahasa kita itu gregetan, gitu loh. Bagaimana bisa melakukan itu kepada Rasulullah SAW? Tetapi ini orang Badui. Rasulullah SAW menghadapi hal itu dengan senyuman. Lalu dikatakan sambil tersenyum beliau bersabda menyuruh untuk memenuhi permintaan orang Badui. Diberi. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu riwayat itu disebutkan, kalau kita membaca kitab-kitab sirah, orang itu berebut meminta kepada Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW itu terdorong tersudut di salah satu pohon. Padahal apa yang beliau bagi sudah habis. Gitu. Tetapi Rasulullah SAW tetap menghadapinya dengan tenang. Ini bagian dari memaafkan. Bahkan disebutkan di sini, kita masuk pada riwayat berikutnya, ya. Kani anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya darabahu qaumuhu fa'admahu wa huwa yamsahu dama an wajhi wa yaqulu Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Seolah-olah aku masih dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan seorang nabi dari para nabi, yaitu ketika nabi tersebut dipukul oleh kaumnya hingga menyebabkan keluar darahnya, dan nabi itu mengusap darah tersebut dari wajahnya sambil berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku
karena mereka itu tidak mengetahui. Karena sebenarnya mereka itu tidak mengetahui. Ini sekalian semua rahmati Allah. Kalau dari riwayat ini kita mendapati pelajaran. Jika kita ingin belajar dari manusia-manusia terbaik di setiap zamannya, ini manusia terbaik karena memang Allah lah yang memilih mereka. Ini para nabi. Maka di antara karakter yang dimiliki oleh mereka semuanya itu, dari yang pertama hingga yang terakhir ini, adalah mereka memiliki sifat mudah memaafkan. Maka sekali lagi ini akan menjadi ingatan. Saya akan sampaikan beberapa riwayat bagaimana Rasulullah SAW, ya, kalau kita ditanya apa kira-kira suatu peristiwa yang paling pedih dan itu tidak mudah dimaafkan, ketika kita difitnah. Fitnahnya itu mengenai kehormatan yang paling tinggi. Tentang kehormatan keluarga. Jadi kalau kita membuka kitab sirah yang tentang kehidupan Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau menjalani kehidupan sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah kurang lebih dalam 23 tahun kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul, di antara momen itu ada peristiwa setelah perang Bani Mustalik. Jadi ketika akan berangkat menuju Bani Mustalik, yang karena ada didapati akan menyerang kaum ini menyerang Rasulullah SAW kaum muslimin, maka Rasulullah SAW mendatangi mereka itu diundi oleh Rasulullah. Setiap Rasulullah SAW akan bepergian, maka diundi siapa di antara istri-istri beliau yang akan menyertai beliau. Maka dalam undian itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan undian itu. Maka Ummul Mukminin yang mendampingi Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju Bani Mustalik itu mendapatkan kemenangan. Nah, tetapi di dalam perjalanan pulang itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ada satu keperluan, dia keluar dari sekedupnya, lalu karena saat itu Ummul Mukminin itu ya tidak terlalu berat. Jadi orang yang membawa sekedupnya itu tidak tahu bahwa ada perubahan bahwa Ummul Mukminin tidak ada di dalam sekedupnya. Itu tempat ya biasanya di atas kendaraan ya onta. Nah, ini tidak tahu ini orang yang membawa Ummul Mukminin. Lalu berlalu itu rombongan kaum muslimin. Ummul Mukminin habis dari keperluannya, ketika kembali ke tempat itu sudah tidak mendapati rombongan Rasulullah SAW. Nah, tidak ada jalan lain kecuali menunggu. Akan menunggulah sambil berharap di pemberhentian berikutnya orang-orang akan menyadari bahwa Ummul Mukminin tertinggal. Nah, ternyata tertidur beliau sehingga beliau mendengar seseorang mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dialah sahabat Rasulullah SAW, Safwan bin Mu'attal, yang sebagai penyapu jika ada sesuatu yang tertinggal. Maka demi mendapati itu, Safwan ini mengenal siapa Ummul Mukminin Aisyah. Nah, maka diperkenankanlah, ya. Karena sebelum sudah mengenal, sebelum adanya hijab sudah memahami, sudah tahu wajahnya. Maka ini sudah menduga ini adalah Ummul Mukminin, dan itu benar. Dibawalah, nah, dipersilahkan itu untuk menaiki kendaraannya dan dia berjalan. Ummul Mukminin di atas sampai kepada rombongan. Nah, kembali lagi, lalu Ummul Mukminin kembali lagi masuk ke sekedup. Nah, tetapi apa yang dilihat oleh orang-orang munafik saat itu ini menjadi momen untuk memfitnah. Maka disebarlah fitnah itu. Dan yang paling berat adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha setelah tiba itu sakit, sehingga selama beberapa minggu tidak mengetahui kalau ada berita di luar rumah beliau, ada berita begitu keji. Dan akhirnya sampailah kepada Rasulullah SAW berita itu, dan penduduk Madinah gempar dengan berita itu. Itu begitu memukul Rasulullah SAW dan keluarga besar keduanya, Bani Hashim dan keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena ayahanda dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah dari Bani Taim.
sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana membuktikan? Karena menjelaskan, karena fitnahnya sudah begitu, hampir menjadi opini sebagian besar masyarakat saat itu bahwa itu terjadi. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kembali kepada rumah orang tuanya dan hanya mengadu kepada Allah hingga turunlah surat An-Nur ayat 11 yang membebaskan Ummul Mukminin dari tuduhan Tuhan. Surat An-Nur ayat 11. Nah, yang membuat berat ya, dalam peristiwa ini salah satunya adalah yang menimpa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita bisa bayangkan ini ya, di antara penyebar fitnah yang paling gigih ini, yang banyak menyebarkan fitnah kemana-mana, itu ada dalangnya itu bernama Mistah ibn Utsasah. Mistah ini adalah masih kerabat Abu Bakar sendiri. Bayangkan, masih kerabat sendiri. Ikut menyebarkan fitnah dusta itu. Dan yang lebih berat lagi, Mistah ini orang yang ekonominya kurang. Sehingga nafkahnya itu dipenuhi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan. Sudah masih kerabat. Nafkah hidup kebutuhannya sehari-hari dipenuhi oleh Abu Bakar. Justru dia yang menusuk dari belakang. Makanya demi mendengar ini, melihat apa yang dilakukan oleh Mistah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai bersumpah tidak akan pernah lagi mau membantunya. Didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka turunlah ayat ini. Nah, cuma sekalian saudara rahmati Allah, nanti silakan dibuka An-Nur ayat 22. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang tadi, ya bagaimana tidak? Ya. Orang yang sudah ditolong bertahun-tahun hidupnya, dijamin itu kehidupan. Ya. Mistah ini bukan terima kasih, malah ikut menyebarkan berita dusta. Maka turunlah ini untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan agar Abu Bakar jangan seperti itu. Anda bisa bayangkan hancurnya perasaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar fitnah itu. Sangat mengenal siapa Ummul Mukminin, siapa Aisyah radhiyallahu anha itu. Ya. Maka ayat ini sekali lagi, ketika yang turun itu adalah ketetapan Allah, langsung berubah. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'at ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu itu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan lagi kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan. Wal ya'funa, hendaklah mereka memaafkan, diperintahkan Allah. Dan berlapang dada. Masya Allah. Ini sudah memaafkan, harus kita berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Nah, ini salah satu hikmahnya. Bagaimana kita memohon kepada Allah dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW di bulan yang berkah ini, di bulan Ramadan ini, bahkan sahurnya saja itu dianggap sahur hanya untuk persiapan menahan lapar, bukan. Sahur itu kan ada berkahnya, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fa'inna fis sahuri barakah. Ya, bayangkan. Lalu kita diajarkan doa itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu kita mengharapkan gimana? Dari ayat ini apa diperintahkan? Kalau kita ingin dimaafkan, kita juga harus bisa memaafkan. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni? Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Caranya apa? Laksanakan itu. Wal ya'fu wal yasfahu. Dan hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Akhirnya Abu Bakar saat itu juga bahwa dia menarik kata-katanya dan dia bersumpah akan memberi lagi nafkah kepada Mistah
semata-mata karena Allah. Nah, ini kita jadikan sebagai gizi ya, bagi jiwa kita, batin kita, hati kita, agar kita kuat, lalu kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang pemaaf. Ya. Ya. Ini di antara kisah-kisah yang ada. Kalau kita melihat yang lainnya juga banyak. Ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya untuk kasus yang lebih berat lagi ini. Kalau tadi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sekarang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi dalam peristiwa Khaybar? Saya memang diamanai untuk selalu mengingatkan momen-momen dalam sirah Nabi itu. Di Khaybar itu adalah benteng terakhir orang-orang Yahudi. Jadi sejak mereka tidak mampu lagi mempertahankan Mekah, mereka tidak mampu lagi mempertahankan Madinah, basis mereka yang tersisa adalah di Khaybar. Ada Qainuqa, ada Nazir, ada Quraidah, di antara 7 atau 6 kabilah Yahudi yang ada. Meskipun yang sering dikutip adalah 3 ini yang besar. Qainuqa, Nazir, dan Quraidah di Madinah ini. Semuanya diusir oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Mereka melakukan melanggar perjanjian. Dan terang-terangan. Yang paling berbahaya tentu Quraidah. Saat terjadi perang Khandaq, mereka berkhianat di tengah-tengah pertempuran itu, yang membuat kegoncangan besar di pasukan kaum muslimin. Saat sekitar 3.000 personil itu bertahan menahan gempuran 10.000 gabungan orang-orang Mekah dan suku-suku yang digerakkan oleh suku Ghatafan. Ya. Qadarullah, Allah menakdirkan mereka menghadapi suatu siasat pertempuran yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Apa itu? Parit yang dibawa oleh sahabat Rasulullah SAW. Ide itu ya, karena Salman, sahabat Rasulullah SAW, ini adalah seorang Persia. Orang dari kabilah, dari bangsa Persia. Dia menceritakan itu. Ketika kita berjumlah sedikit, maka di antara taktik bertempurnya adalah menahan mereka dengan parit, sehingga tidak bisa memasuki kota saat itu. Nah, dalam kegoncangan seperti itu, kan mereka dengan 10.000 personel itu berusaha turun ke parit dan naik lagi. Tetapi itu kan harus ditahan dengan panah dan tombak. Dan itu sangat melelahkan berhari-hari. Ya. Di belakang pertahanan kota ini, orang Quraisy berkhianat. Qadarullah, Allah menolong Rasulullah SAW dan menyelamatkan kaum muslimin dari pengkhianatan ini. Mereka bisa diatasi. Mereka akhirnya terusir. Nah, mereka semuanya akhirnya mengumpul di Khaybar. Rasulullah SAW lalu mendatangi Khaybar itu. Ketika Khaybar ini memiliki benteng berlapis, ya, yang akhirnya bisa dikalahkan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, mereka berpura-pura mereka sudah menyerah baik-baik. Maka di antara yang mereka lakukan adalah mereka memasak dan menyediakan makanan untuk Rasulullah SAW. Bahkan di antara yang memasak itu ada seorang perempuan Yahudi sempat bertanya, bagian manakah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW dari kambing itu? Dijelaskan para sahabat, bagian kakinya. Maka itulah yang diberikan paling banyak racun. Nah, ketika itu dimakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, makanan itu yang dimakan oleh Rasulullah SAW, tulang itu memberitahu kepada Rasulullah bahwa mereka telah diberi racun. Tetapi para sahabat menyaksikan racun itu telah menempel di langit mulut Rasulullah SAW. Sahabat yang telah menelannya, maka seketika itu juga meninggal dunia. Maka dipanggillah perempuan itu. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, mengapa engkau lakukan ini? Maka dia menjawab, di antara riwayat itu menyebutkan, satu riwayat menyebutkan, jawaban perempuan ini, aku ingin membunuhmu. Tetapi riwayat yang lain juga menyebutkan pertanyaan ini dilanjutkan, dan di antara jawabannya, aku ingin membunuh. Jika engkau seorang nabi, engkau pasti diberitahu. Para sahabat mohon izin pada Rasulullah untuk menghukumnya. Tetapi dalam satu momen, dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW memaafkannya. Tapi dalam satu riwayat yang disebutkan
dia dihukum qisas. Karena dia membunuh, maka dia dibunuh. Ini sekali sebagai rahmati Allah, banyak sekali momen-momen dalam kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan para sahabat atau kehidupan para ulama. Tidak jauh misalnya kalau kita bisa mengingat, kalau di dalam konteks kita orang Indonesia, seorang alim, ya, penulis, seorang mufassir, Buya Hamka. Ketika saya kalau tidak salah, saya mengingat membaca narasinya, itu penangkapan beliau itu atas tuduhan subversif tanpa sidang, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Penangkapan beliau itu di bulan Ramadan atas tuduhan, lalu beliau istilahnya dibekukan kehidupan ekonominya itu, sehingga istilahnya dimiskinkan, di penjara kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Tetapi tahun 16 Juni tahun 1970, saat Buya Hamka di rumahnya, tiba-tiba datang seorang utusan membawa surat wasiat, utusan dari keluarga Bung Karno membawa surat wasiat bahwa Bung Karno ingin yang akan menjadi imam untuk yang akan menyolatkan jenazah dia. Dia memohon agar Buya Hamka serta-merta menyanggupinya, dan beliau datang. Maka ketika datang ke Wisma Yaso saat itu, banyak para pelaku sejarah itu menyaksikan bagaimana perlakuan mereka terhadap Buya Hamka. Tetapi seorang alim ini telah memberikan contoh kepada kita bagaimana makna memaafkan itu. Sikap seperti apa memaafkan itu. Jadi kalau kita melihat lanjutan ayat tadi, di antara bukti memaafkan itu harus aktif. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kazimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata ihsan, di dalam kata ihsan ini menunjukkan ada tindakan aktif. Jadi tidak selalu yang menerima memaafkan, tetapi memulai memaafkan, dan bahkan diikuti dengan tindakan baik. Itulah isyarat yang tertinggi, karena beliau seorang mufassir, tentu mungkin beliau mengamalkan ini. Jadi, memaafkan sering saja hanya bersifat pasif, ya sudah, gitu aja. Tapi kita tidak mau berinteraksi. Tetapi bagaimana kita memaafkannya, lalu kita berbuat baik kepadanya. Itulah puncak dari memaafkan itu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena waktu kita telah sampai, ya tidak terasa ini hampir 1 jam. Sekali lagi, semoga momentum bulan Ramadan kali ini mampu mendidik kita, mau menginsafkan kita menjadi hamba Allah yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin ini saja sementara. Sebelum jika ada pertanyaan bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Baik, terima kasih kepada Ustadz Arif yang sudah membawakan terkait dengan hikmah bagaimana kita memaafkan, terus pentingnya memaafkan, yaitu ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, apabila ada yang membuka aib kita tidak dibalas, kita pun tidak ada hak untuk membalasnya, dan ujung-ujungnya yaitu adalah bagaimana kita menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, bagi sahabat semua, barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kita di hari ini, yaitu meneladani akhlak Rasulullah, hikmah memaafkan. Silahkan bisa di kolom chat atau bisa juga untuk langsung berkomunikasi dengan Ustadz dengan menyalakan mikrofonnya dan menyalakan kameranya. Monggo kepada sahabat semuanya. Silakan, apabila ada yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau langsung berkomunikasi dengan Ustadz, yaitu dengan menyalakan video dan menyalakan mikrofonnya. Saya? Ya, mangga Pak Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau kita dalam hal ini apakah kita yang memaafkan dengan yang memaafkan dan yang dimaafkan itu harus saling ketemu atau melalui media lain yang lebih mantap gitu ya? Ya, harus ketemu kah atau
bagaimana sebaiknya kita. Terima kasih, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan dari Pujianto ya. Purwanto, Puryanto. Oke. Puryanto ya. Memang untuk saat ini ya kadang orang itu meminta maaf itu, kalau dulu itu meminta maaf tidak mampu berhadapan itu. Ya mungkin ketika orang mengetahui kesalahannya dan menginsafi kesalahannya, ada perasaan yang menjadi tanggungan dari kesalahan itu, seperti rasa malu, kemudian rasa kecewa, ya karena kenapa bisa melakukan kesalahan itu, sehingga kadang-kadang tidak mampu berhadapan dengan orang yang dia telah zalimi itu. Ya. Makanya ada yang hanya dengan mengirim surat lalu meminta maaf. Iya itu. Ada yang mampu datang langsung. Ya. Ya. Maka kalau ini tadi yang ditanyakan, mana yang lebih baik? Ya, tentu kita bisa memahami masing-masing situasi dan kondisi orang-orang itu. Tetapi jika melihat bagaimana kesalahan itu dilakukan secara langsung, maka kita juga seyogyanya menjelaskan kesalahan itu dan menarik semua perkataan itu. Jadi tidak hanya misalnya cukup dengan berkirim surat. Kalau sekarang hanya mengirim SMS, kalau sekarang menggunakan WhatsApp saja. Maaf ya. Sedangkan ketika kita melakukan, misalnya seseorang melakukan, sedangkan saat seseorang itu melakukan kesalahannya itu sangat menggebu-gebu. Bahkan setiap ketemu orang dia sampaikan. Bagaimana dia hanya cukup dengan dihapus dengan itu. Nah, ini yang menjadi perhatian. Tentu yang berat adalah yang menjadi tanggungan orang yang memaafkan. Bagaimana begitu besar, begitu luasnya fitnah itu, lalu kita cukup dengan WA satu baris, saya merasa bersalah, maafkan saya ya. Lalu bagaimana dengan semua yang tersebar itu? Nah, maka diantaranya harus diikuti dengan dia harus mengklarifikasi, meluruskan semua kesalahan-kesalahan itu. Dalam konteks ya tentu kalau kita berhadapan langsung dengan orangnya, tentu itu akan memberikan dampak yang lebih. Karena tetap saja kita bisa merasakan perbedaan kalau kita tidak meminta maaf kepada orang, lalu kita tidak bertemu, atau kita menerima orang yang akan meminta maaf, tetapi orangnya tidak mau bertemu dengan kita. Menunjukkan kurang menunjukkan kesungguhan. Karena di antara akhlak itu dijelaskan oleh para ulama, di antara detil-detil akhlak memaafkan itu adalah, dan akhlak meminta maaf itu dijelaskan adalah harus sungguh-sungguh. Di antara bukti kesungguhannya itu adalah mendatangi orang, ya. Bahkan memohon keikhlasannya, disaksikan orang-orang, agar dan menawarkan. Dalam satu momen misalnya sahabat Rasulullah SAW itu oleh hamba sahayanya itu dibuat marah. Saya lebih suka dengan kasus yang seperti ini, saya tidak menyebut nama sahabat. Tapi akhlak para sahabat perlu jadi pelajaran bagi kita. Seorang sahabat itu memiliki seorang hamba sahaya. Keduanya orang-orang yang beriman dalam kehidupan biasa. Tetapi sesuatu telah memancing kemarahan seorang sahabat ini. Maka dia memicu kemarahannya itu mengingat asal muasal orang ini. Wahai anak perempuan hitam. Jadi kata hitamnya itulah yang disematkan untuk menunjukkan kemarahannya. Maka hamba saya ini berkata, sungguh itu adalah perkataan jahiliyah. Maka aku akan mengadukan ini kepada Rasulullah SAW. Diadukan itu kepada Rasulullah SAW, dipanggil itu oleh Rasulullah SAW dan dinyatakan, ittaqullah, kamu bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya pada perkataanmu ada perkataan jahiliyah. Para sahabat itu kalau sudah diingatkan dengan kalimat ittaqullah itu sangat khawatir sekali.
karena mereka merasa bersalah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan para sahabat ini? Dia akhirnya menemui hamba sahayanya ini dan berkata, injaklah kepalaku jika itu bisa menembus ucapanku tadi. Tetapi sahabat ini apa menginjak? Tidak, dia memaafkan. Ya. Jadi hamba saya itu juga akhirnya memaafkan. Tidak, itu semata-mata sebenarnya engkau marah karena aku telah membuatmu marah. Maka aku pun memaafkanlah aku. Akhirnya mereka dua-duanya saling memaafkan. Maka itulah yang terjadi dari ayat tadi. Ya. Kalau kita melihat ayat yang terakhir, wal ya'fu wal yasfahu. Dan dalam mereka itu saling memaafkan dan berlapang dada. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya, memang setiap kondisi dari kita tidak mungkin akan tidak sama situasinya. Tergantung sejauh mana nanti yang saya katakan ini, materi ini menjadi vitamin, menjadi gizi bagi jiwa kita, sehingga menguatkan kita untuk melakukan pemaafan itu, bisa memaafkan. Ya, kita juga pernah mendengar ya, bagaimana Rasulullah SAW dalam suatu momen kan berkata kepada para sahabat, dan meskipun ada taklik, ada komentar dalam riwayat ini nanti saya sebutkan. Jadi Rasulullah SAW bersama para sahabat, lalu tiba-tiba beliau mengingatkan akan memasuki masjid ini seorang penghuni surga. Dia masuk, dia melakukan salat, lalu dia keluar beraktivitas biasa. Orang Badui ini, banyak para sahabat tidak begitu memperhatikan dia. Tapi setelah 3 kali dinyatakan seperti itu, maka ada orang sahabat yang tertarik untuk mengikuti. Maka diikutilah. Dia membuat alasan untuk bisa memasuki rumahnya. Jadi menemani dia di rumahnya. Dia perhatikan selama beberapa waktu dia ada di rumahnya, dia tidak mendapati amaliyah yang istimewa. Semua para sahabat melakukan amaliyah. Tetapi ketika dia bertanya, adakah sesuatu yang biasa dilakukan? Ya. Maka dia katakan, sesungguhnya aku setiap hari sebelum tidur, aku memaafkan semua kesalahan manusia. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Maka itulah yang ditemui. Kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin tentang bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW tentang akhlak misalnya yang berhubungan dengan ini, maka sejatinya kita memang harus memiliki amaliyah yang bersifat rahasia dari kita. Dan itu bagian dari perbuatan ihsan. Nggak kita pamerkan. Kita harus punya pilihan suatu bentuk amaliyah yang hanya kita dengan Allah. Kita rahasiakan. Benar-benar kita rahasiakan. Nggak akan pernah kita ceritakan. Itu salah satu di antara istimbat ya, pada kesimpulan kita harus punya sesuatu yang menjadi amalan kita. Semoga itu menjadi penolong kita itu. Nah, di antaranya yaitu memaafkan kesalahan orang lain itu setiap harinya. Maka kita melihat ya, kalau dalam satu riwayat dari satu Jumat ke Jumat yang lain, sejatinya itu adalah kafarah, harus bisa menghapus itu kesalahan kita. Dan dari satu Ramadan kepada Ramadan yang lain juga jadi harus dijadikan momentum penghapus juga. Dan kita ada sekarang di bulan Ramadan yang ini memiliki keistimewaan, keberkahan. Bahkan sahurnya saja ya. Kita mengira sahur itu cuma untuk persiapan menahan lapar, kan tidak. Rasulullah menegaskan, inna fis sahuri barakah, ada keberkahan di sahur itu. Jadi kalau kita jangan membayangkan nyari yang lain. Waktu sahur kita ambil itu waktunya. Makanya itu kita paksa anak-anak untuk ikut sahur itu bukan karena apa-apa. Karena pada sahur itu ada keberkahan. Dan keberkahan itu dijelaskan. Dimensinya adalah dunia dan akhirat. Nah, makatan Pak Pur, semoga yang sedikit ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk kita menguatkan diri kita menjadi hamba Allah yang pemaaf. Ya, terima kasih. Nah, waktunya ya, sudah. Semoga sekali lagi jemaah sekalian semoga rahmat Allah. Jika sekiranya nanti memang membutuhkan materinya, saya bisa bersedia nanti berbagi. Semoga ini menjadi amal yang mengantarkan kita kepada kebaikan, menjadi hamba Allah yang pemaaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bis-shawab. Fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Arif yang sudah menjawab pertanyaannya dan menyampaikan terkait dengan materi kita, yaitu meneladani akhlak Rasulullah dan hikmah memaafkan. Barangkali bagi sahabat semuanya tadi ingin ada yang bertanya ataupun ada yang ingin sesuatu yang belum terjelaskan, mungkin itu nanti silakan untuk bisa menghubungi panitia, menghubungi di 0877 3995 6564. Nanti insya Allah pertanyaan akan diteruskan kepada Ustadz, berhubung kita waktunya sudah memasuki pukul 10.12 menit. Nah, baik, terima kasih kepada Ustadz, bahwasannya memang akan saya singgung sedikit terkait dengan bulan Ramadan ini kan merupakan bulan pendidikan juga, bulan tarbiyah. Bagaimana di situ kita harus menuju pintu ketakwaan, yang dimana dalam surat Al-Imran ayat 134 bahwasannya kita harus infak walaupun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kemudian kita menahan amarah, dan yang terakhir yaitu adalah kita mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin itu sekian dari saya Faiz Amanatullah selaku moderator di pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.